Kami mulai dengan berita pertama dari Taman Mini Indonesia Indah. Sidang pleno ketiga Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) semalam berakhir dan ditutup oleh Menteri Penertiban Aparatur Negara, Wakil Ketua Bappenas Sumarlin di Sasono Langan Budoyo, Taman Mini Indonesia Indah, Pondok Gede. Sidang pleno tersebut diselenggarakan dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-10 HIPMI. Dalam kesempatan itu telah dibacakan hasil-hasil sidang pleno HIPMI yang antara lain berupa pokok-pokok pikiran bagi penyusunan garis-garis besar haluan negara yang menyangkut dunia usaha sebagai kekuatan ekonomi bangsa sebagai sumbangan untuk sidang umum MPR mendatang. Pokok-pokok pikiran itu ialah dunia usaha merupakan bagian dari ketahanan nasional maupun ketahanan hidup bangsa itu sendiri, hingga perlu adanya pengaturan dan penyelenggaraan bidang tersebut secara terpadu antara swasta, perusahaan negara, serta koperasi, di mana peranan aktif pemerintah mutlak adanya. Menteri Sumarlin yang menutup sidang pleno tersebut mengatakan, usaha itu sendiri, sebagaimana diamanatkan di dalam garis-garis besar haluan negara, bahwa pembangunan nasional kita ini adalah yang terutama diharapkan kegiatan aktif dari masyarakat, termasuk dunia usahanya ini, termasuk saudara-saudara yang tergabung di dalam HIPMI ini. Adalah tugas pemerintah untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan menciptakan iklim yang menggairahkan bagi kegiatan masyarakat, termasuk dunia usaha itu. Di dalam konteks itulah maka pemerintah kita semuanya mengharapkan tanggapan yang konkret, yang nyata, kreatif daripada dunia usaha sendiri. Dan adalah kenyataan daripada sejarah bahwa selama Pelita 1, 2, dan 3 ini, sumbangan, peranan, dan partisipasi dunia usaha di dalam mensukseskan pembangunan ini cukup besar, bahkan besar sekali. Kalau saudara menjadi wajib pajak yang baik, itu benar-benar saudara ini betul-betul pertama, saudara telah betul-betul membantu kemampuan negara untuk membangun. Kedua, saudara betul-betul membantu untuk menciptakan aparatur yang bersih dan berwibawa ini. Lahirnya Komite Nasional Indonesia Pusat 9 tahun yang lalu dilandasi tekad pemuda Indonesia untuk membangun masa depan melalui suatu wadah kebersamaan dan solidaritas. Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum KNPI Aulia Rahman semalam di Jakarta dalam memperingati hari jadi ke-9 Organisasi Pemuda KNPI. Dalam usianya yang masih muda itu, KNPI ingin mengadakan koreksi terhadap dirinya sendiri agar benar-benar dapat menjadi suatu organisasi yang dapat mendayagunakan seluruh potensi pemuda Indonesia di dalam pembangunan bangsa. Di dalam menyongsong sidang umum MPR tahun 1983 nanti, KNPI telah membulatkan tekadnya untuk ikut mensukseskannya sehingga mekanisme demokrasi Pancasila akan berjalan dengan lancar. KNPI sebagai satu-satunya forum komunikasi antara generasi muda harus mampu menggerakkan mekanisme sentral, pembinaan dan pengembangan generasi muda Indonesia. Menteri Penerangan Ali Murtopo dalam kesempatan itu menandaskan kembali perlunya persatuan dan kesatuan pemuda Indonesia sebagai kader penerus perjuangan bangsa di masa mendatang. Pada bagian lain pidatonya, Menteri Penerangan mengatakan, kita membayar tidak hanya dalam bentuk material dan finansial yang kita bayarkan untuk itu. Kita membayar mahal tidak hanya karena menghabiskan energi bangsa Indonesia untuk kepentingan KNPI. Dan kita membayar mahal karena terpaksa kita menghadapi sesuatu yang harus diambil keputusan dengan tegas, membawa korban jiwa maupun raga, maupun prestise sebagai teman-teman kita sendiri karena perbedaan di dalam prinsip menegakkan satu konsepsi political ideology sebagai bangsa Indonesia. Maka kita masih belum lupa bahwa untuk menegakkan ini sampai sekarang pun merupakan satu prinsip bagi pemuda Indonesia untuk melanjutkan penyempurnaan pembangunan politiknya sehingga dapat digunakan memberikan jaminan kepada stabilitas politik, stabilitas nasional yang merupakan syarat mutlak bagi bangsa Indonesia untuk berhasilnya pembangunan nasional kita. Maka disinilah saya ingin untuk mengajukan satu pendapat supaya jangan dilupakan bahwa
KNPI itu dibangun, dibentuk, diadakan, diciptakan dengan segala pertaruhan. Sehingga KNPI jangan sampai hari ini yang sudah mencapai satu titik hasil yang bisa dirasakan oleh seluruh bangsa Indonesia, lalu akan merupakan lemah karena perbedaan-perbedaan pendapat yang ada. Menteri Pekerjaan Umum Purnomo Sidi Haji Sarosa dalam kunjungan kerjanya di Jawa Timur hari Selasa yang lalu meresmikan tembusnya terowongan Tulung Agung Selatan 2 yang ditandai dengan peledakan dinamit terakhir. Pembangunan terowongan ini merupakan salah satu rangkaian dari rencana pembebasan daerah Tulung Agung dari bencana banjir yang direncanakan akan selesai akhir tahun 85. Terowongan Tulung Agung Selatan 2 ini merupakan salah satu terowongan terpanjang, yaitu 1.150 meter dengan diameter 7,5 meter dan kapasitas pengaliran air 466 meter kubik setiap detik yang dilaksanakan proyek berantas secara swakelola dengan biaya sampai saat ini Rp772 juta. Dalam sambutannya, Menteri Purnomo Sidi berpesan agar selalu mengingat dan mencatat hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai selama ini. Selanjutnya, Menteri mengatakan, untuk memanfaatkan Kali Berantas dan juga mengendalikan alirannya, diperlukan kalau tidak salah 31 waduk. Dan sampai sekarang baru dapat diselesaikan 5, yaitu yang terakhir Kali Bening. Pelaksanaan pengembangan tahap kedua untuk Tulung Agung Trenggalek akan dibangun Waduk Wonorejo, ini yang ke-6. Dan di kawasan ini masih ada 3 lagi, Kampak, Bagong, sama Tugu. Dan 1 tambahan untuk Wonorejo ya. Kalau terowongan ini selesai, tadi sudah dilaporkan, kira-kira akan mampu mengalirkan air dengan kapasitas 500 meter kubik per detik, supaya gampang dibulatkan. Yang lama juga 500, jadi seluruhnya 1000 lah meter kubik per detik. Sedangkan Parit Agung dan Parit Raya yang berperan untuk membawa air sampai ke terowongan ini, masing-masing berkapasitas, kalau Parit Raya 450, Parit Agung diharapkan kalau selesai bisa 500. Dengan selesainya prasarana ini, maka daerah yang dikenal rawa ini nanti akan bisa dikeringkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Menteri Perdagangan dan Koperasi Radius Prawiro pagi tadi di ruang kerjanya menerima kunjungan para pemenang Lomba Koperasi Terbaik tingkat nasional dengan diantar oleh Ketua Panitia Hari Koperasi ke-35 Bob Yahya. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan berbagai masalah yang dihadapi pengurus koperasi di daerah dalam mensukseskan program pembangunan. Menteri Perdagangan dan Koperasi Radius Prawiro mengemukakan Presiden Soeharto memberikan perhatian yang besar sekali terhadap koperasi ini baik dalam kata maupun tindakan. Dikemukakan peranan serta koperasi sangat luas dalam menggerakkan masyarakat dari bawah. Untuk itu Menteri minta agar pemenang Lomba Koperasi Terbaik tingkat nasional ini merupakan teladan dan mendorong perkembangan koperasi di daerah lain. Menurut rencana, besok para pemenang Lomba Koperasi Terbaik tingkat nasional ini akan diterima oleh Kepala Negara. Menteri Sekretaris Negara Sudarmono kemarin di Sekretariat Kabinet melantik dan mengambil sumpah jabatan para pejabat baru di lingkungan Sekretariat Negara.
Para pejabat yang baru dilantik itu masing-masing adalah H. Ferdi Salim sebagai Sekretaris Wakil Presiden, dilantik berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 109/M tahun 82 tanggal 30 Juni tahun 82. Dr. Anas Suratno Siraj sebagai Pejabat Kepala Rumah Tangga Istana Wakil Presiden. Dr. Anas Susilo sebagai Pejabat Kepala Biro Umum pada Sekretariat Wakil Presiden. Dr. Anas Subarna Kartadirja sebagai Pembantu Asisten Bidang Ekonomi dan Keuangan pada Asisten Wakil Presiden Urusan Ekonomi, Keuangan dan Industri. Dr. Anas Hartanto dilantik sebagai Kepala Biro Umum pada Sekretariat Kabinet. Muhyiddin Syah SH sebagai Pembantu Asisten Bidang Evaluasi dan Kerjasama Pengawasan pada Asisten Wakil Presiden Urusan Pengawasan. Sedang Letnan Kolonel Infantri Dr. Anas Rukwan Rifai sebagai Pembantu Asisten Menteri Sekretaris Negara Urusan Khusus Bidang Penelitian Pengembangan. Menteri Sekretaris Negara Sudarmono SH pada kesempatan tersebut antara lain mengatakan, setiap pengangkatan dan pelantikan baru dalam jabatan mengandung makna yang sangat penting bagi suatu organisasi maupun bagi yang bersangkutan, lebih-lebih bagi organisasi negara yang besar. Untuk itu kita semua harus pandai-pandai mengambil maknanya. Menteri Sekretaris Negara Sudarmono pagi tadi di Jakarta menerima kunjungan kehormatan misi Parlemen Jepang yang dipimpin oleh Mesumi Esagi. Kunjungan Parlemen Jepang tersebut dimaksudkan mempererat hubungan diplomatik kedua negara serta persahabatan yang telah ada. Misi Parlemen Jepang itu juga telah membicarakan mengenai persiapan pemerintah Jepang untuk menerima kunjungan Presiden Soeharto ke Jepang pada waktu yang tepat tahun ini. Menteri Sekretaris Negara Sudarmono pada kesempatan itu didampingi oleh Sekretaris Kabinet Murdiono dan Asisten Menteri Sekretaris Negara Urusan Administrasi Pemerintahan dan Administrasi LPND, Insinyur Dr. Andes Ginanjar Kartasasmita. Ketua DPR MPR Daryatmo pagi tadi di Jakarta menerima pernyataan kebulatan tekad DPRD Provinsi Daerah Tingkat 1 Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Ketuanya Fritz Sumampau dengan didampingi Gubernur Sulawesi Utara GH Mantik. Sampai saat ini jumlah pernyataan kebulatan tekad yang diterima oleh MPR DPR berjumlah 2.351. Pernyataan yang diterima ini akan disampaikan kepada MPR hasil pemilu tahun 82. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Fritz Sumampau, dalam kesempatan itu membacakan pernyataan kebulatan tekad DPRD Sulawesi Utara. Sebagai Bapak Pembangunan Nasional. Ketiga, menyatakan Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Soeharto sebagai penyelamat Pancasila. 4. Memilih dan menetapkan kembali Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia untuk periode 1983-1988. Gubernur Sulawesi Utara GH Mantik melaporkan kepada Ketua DPR MPR yang dalam laporannya mengatakan pelaksanaan pemilu di Sulawesi Utara dapat berjalan dengan baik sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, langsung, umum, bebas dan rahasia, serta keamanan dapat terjamin karena masyarakat sudah mempunyai kesadaran politik yang cukup tinggi. Dalam kesempatan itu juga Ketua MPR DPR mengatakan, maka kami hanya bisa menghimbau agar keterbukaan yang ada pada DPRD tingkat 1 Sulawesi Utara dapat dikembangkan oleh DPRD hasil pemilu ini, dan dengan demikian sekaligus kami juga menyampaikan ucapan selamat pada saudara-saudara yang telah dipercaya untuk rakyat oleh rakyat di sana untuk mewakili rakyat di daerah Sulawesi Utara, dan tentu akan bekerja sama dengan Bapak Gubernur serta stafnya untuk memajukan daerah Sulawesi Utara. Menteri Perindustrian A.R. Suhut kemarin di Jakarta menerima kunjungan delegasi Parlemen Jepang yang dipimpin oleh ketuanya Masumi Esagi. Di samping untuk mempererat hubungan antara kedua bangsa, kunjungan ini bertujuan membahas beberapa penjelasan dan tindakan-tindakan ekonomi Jepang akhir-akhir ini dalam kaitannya dengan usaha memberi sumbangan pada perkembangan ekonomi negara-negara ASEAN. Masumi Esaki selanjutnya menyatakan pihaknya akan mempelajari situasi ekonomi negara-negara ASEAN dan bertukar pikiran guna meningkatkan hubungan dengan negara-negara ASEAN termasuk bidang perdagangan, penanaman modal, dan teknologi. Sementara itu, Menteri Agama Haji Alamsyah Ratu Perwira Negara bertempat di kediamannya di Jakarta menerima kunjungan delegasi Parlemen Jepang yang dipimpin oleh Wakil Ketuanya Tadashi Kuranari.
Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua Delegasi Jepang menyatakan keinginannya agar hubungan antara kedua bangsa akan dapat lebih baik. Untuk itu, Tadashi Kuranari minta penjelasan kepada Menteri Agama bagaimana agar hubungannya lebih baik ini dapat terlaksana melalui dasar-dasar keagamaan. Menteri Hankam Pangap Jenderal TNI M. Yusuf minta kepada seluruh jajaran ABRI untuk lebih meningkatkan disiplin dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara dalam melaksanakan setiap tugas yang dibebankan kepadanya. Hal ini dikemukakan oleh Menteri Yusuf pada kesempatan bersilaturahmi dengan seluruh keluarga Departemen Hankam pagi tadi di Jakarta. Menurut Jenderal Yusuf, bulan Ramadan yang mewajibkan setiap umat Islam untuk menjalankan puasa telah mengajarkan kepada kita sikap disiplin yang dilandasi oleh kesadaran akan tanggung jawab manusia kepada Tuhannya dalam kehidupan beragama. Sikap disiplin yang merupakan juga pengabdian dalam kehidupan beragama sangat penting artinya bagi kehidupan manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Dengan milikinya sikap disiplin dan pengabdian yang tinggi dalam kehidupan bernegara, maka akan tumbuh disiplin nasional yang sangat besar artinya dalam pelaksanaan pembangunan dewasa ini yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan bersama. Pada kesempatan ini juga, menurut Jenderal Yusuf, saatnya bagi pimpinan untuk saling maaf-memaafkan yang secara langsung atau tidak langsung dirasakan oleh kita bersama. Persatuan Pengrajin Timah Bangka Indonesia yang memproduksi barang-barang kerajinan dari timah seperti piring-piring, hiasan dinding, piala, piagam, dan lain-lain terus berusaha meningkatkan mutu barang-barang yang dihasilkan serta memperluas pasaran. Untuk memantapkan usaha para pengrajin tersebut, kemarin di Jakarta ditandatangani suatu kerjasama antara Persatuan Pengrajin Timah Bangka Indonesia dengan PT Timah Persero dan Direktorat Jenderal Industri Kecil. Penandatanganan tersebut masing-masing dilakukan oleh Ketua PPTBI, Kafiz Aziz, Direktur Utama PT Timah, Rahman Ramli, dan Dirjen Industri Kecil, Gito Suboyo SH. Persero Timah akan mengusahakan tersedianya bahan baku yang standar dan memberikan bimbingan kepada para pengrajin supaya mereka dapat lebih maju, baik dalam produksi maupun pemasaran. Rahman Ramli selanjutnya mengemukakan akan memberikan bantuan permodalan dan usaha-usaha pengembangan pemasaran produksi para pengrajin. Dirjen Industri Kecil mengharapkan agar para pengrajin di samping meningkatkan mutu barang yang dihasilkan, juga meluaskan pemasaran di dalam negeri yang juga berkaitan dengan industri pariwisata di tanah air. Selasa lalu di Yogyakarta berlangsung penandatanganan kerjasama antara Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI dengan Universitas Gadjah Mada. Kerjasama itu meliputi kegiatan penelitian, penerangan, ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi dalam arti seluas-luasnya dan dalam batas ruang lingkup tugas masing-masing. Profesor Bakhtiar mengemukakan kerjasama ini merupakan